Sejak dulu, stereotip anggota DPR nggak pernah berubah. Mereka terkenal dengan slogan 4D, datang, duduk, diam, dan duit. Mereka baru sibuk kalau sudah dekat waktunya pemilihan anggota legislatif. Buru-buru deh pada turun ke lapangan, koar-koar kalau dia sudah melakukan banyak hal. Senyumnya juga dibagus-baguskan, fotonya dimudah-mudahkan, bagi-bagi sedikit uang yang diselipkan di antara sembako dan bahan pangan. Nanti kalau sudah duduk jadi anggota dewan, ya lupa lagi sama rakyat yang dia wakili. Pikirannya hanya bagaimana selama 5 tahunan ini mereka bisa mendapat duit sebanyak-banyaknya. Balikin modal dulu, habis itu cari modal lagi untuk pemilihan nanti sebanyak-banyaknya. Gak perlu pintar atau menguasai masalah. Yang penting cerdas dalam melihat peluang mana yang bisa disikat. Berganti masa, berganti anggota DPR dari yang tua jadi muda dan sikap mereka juga gak berubah. Seperti ada kutukan menjadi anggota DPR. Kutukan untuk berubah menjadi manusia munafik. Teriak sedikit, disumpel duit, langsung mingkem kayak apem. Itu juga terjadi di DPRD DKI Jakarta periode sekarang. Hampir semuanya diam kalau ada masalah bagi-bagi uang. Baru-baru ini aja terbongkar kalau ada rencana seluruh anggota DPRD DKI Jakarta mau dapat uang sebesar 8 miliar rupiah setahun atau 700 juta rupiah sebulan. Gede banget ya. Rencana ini dibongkar oleh fraksi Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. PSI menolak kenaikan uang sebesar itu yang tercatat dalam rencana kerja tahunan atau RKT. Ini memang uang yang super fantastis yang menyakiti banyak hati rakyat yang harus berjibaku dengan corona karena pekerjaan mereka hilang. Pendapatan mereka juga jauh berkurang. Juga semakin banyaknya pengangguran di mana-mana akibat terus-menerus ditarik rem darurat sama gubernur yang nggak tahu apa yang harus dia perbuat. Di saat banyak orang sedang kesulitan keuangan, DPRD DKI Jakarta malah foya-foya dengan anggaran yang gila sekali besarnya. Apalagi uang buat anggota DPRD DKI Jakarta ini mereka minta di saat pendapatan Jakarta dari pajak turun drastis dari yang biasanya 50 triliun rupiah jadi cuma 22 triliun rupiah. APBD Jakarta juga anjlok senilai total 40 triliun rupiah. Dalam kondisi yang seharusnya sedang prihatin ini, seharusnya sebagai wakil rakyat, para anggota dewan adalah orang yang pertama menyatakan akan memotong pendapatan mereka supaya bisa diberikan kepada rakyat yang sedang kesusahan. Bukannya empati, mereka malah minta naik gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya senilai 8 miliar rupiah setahunnya. Apa mereka nggak punya hati? Yang lucunya, mereka sibuk melakukan pembelaan-pembelaan ketika ternyata niat mereka itu terbongkar luas ke masyarakat. Bukannya malah introspeksi. Ada anggota dewan dari PDIP, Imam Mahdiah, yang malah sibuk counter sana, counter sini. Seakan gak rela ada orang yang permasalahkan apa yang sedang terjadi. Bukannya minta maaf karena sudah hilaf, malah sibuk tuding sana, tuding sini. Seharusnya mereka bisa menjawab pertanyaan masyarakat banyak. Ada apa dengan permintaan uang dan tunjangan-tunjangan lainnya senilai 8 miliar setahun itu atau sekitar 700 juta sebulan? Beberkan dong dengan data yang transparan. Ini loh yang akan kami kerjakan dengan uang sebanyak itu yang nanti akan kembali ke rakyat juga. Bukannya menyalahkan siapa yang membocorkan hasil rapat dan mencari kambing hitam di balik semua ini. Tapi tidak pernah membantah bahwa memang mereka yang punya niatan menaikkan anggaran sebesar itu. Apa yang dilakukan Imam Mahdiah ini mewakili hampir semua anggota DPRD DKI Jakarta yang diam saja sekaligus sedang mimpi enaknya mengelola uang sebesar itu. Mungkin mereka mau makan lobster lagi, kata seorang teman yang ingat pernyataan M. Taufik dari Gerindra waktu dulu. Dan lucunya, Imam Mahdiah ini sebenarnya orang yang bisa dibilang pengikut jejaknya Ahok atau Basuki Cahayapurnama. Dia juga direkomendasikan oleh Ahok sebagai caleg yang bersih.
Bukannya ikut spiritnya Ahok pada waktu jadi anggota DPR dulu, si Imam Mahdiah ini malah sibuk membenarkan apa yang dia lakukan yang menyakiti hati rakyat banyak dengan kenaikan uang yang bombastis itu. Semua anggota dewan diam. Mereka kelihatannya nggak mau mimpi mereka menjadi orang kaya keganggu. Mereka sembunyi sambil dorong-dorong si Ima untuk menjawab pertanyaan masyarakat sambil berdoa. Mudah-mudahan gol ya Tuhan. Sambil menghitung biaya renovasi rumah yang sudah mulai jelek dan pengen dinaikkan jadi tingkat 2. Yang ribut cuman PSI doang. Meski partai kecil, PSI masih punya komitmen menjaga uang rakyat. Banyak tudingan kalau sebelumnya PSI sudah setuju dengan kenaikan RKT itu karena mereka hadir dalam rapat pansus. Tapi itu sudah dibantah oleh PSI Jakarta kalau mereka memang hadir tetapi pansus tidak pernah bicara angka kenaikan. Ketika tahu kalau kenaikannya bombastis, PSI langsung menolak. Dan PSI langsung diteror karena membongkar rahasia tahu sama tahu yang selama ini menjadi kesepakatan semua anggota dewan. Malah dengar-dengar semua anggota yang tergabung dalam grup chat di antara mereka sendiri left grup dan meninggalkan orang-orang PSI sendirian. Apalagi PSI di Jakarta itu masih muda-muda banget sehingga mereka dianggap anak ingusan yang sok membuka aib orang tua yang sedang terlibat perselingkuhan. PSI Jakarta sendiri secara resmi memang menolak kenaikan uang yang fantastis dari rencana kerja tahunan itu. Tapi apalah daya PSI, partai kecil dan ingusan. Mereka cuma bisa teriak dengan suara yang tidak seberapa keras dibanding orang-orang tua dari partai lama yang selama ini punya budaya untuk keluar dari anggota dewan dalam kondisi kaya raya. PSI sendiri pernah mengajak semua anggota dewan untuk mengajukan interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan akibat dia membiarkan kerumunan orang waktu Rizik Syihab pulang. Tapi semua anggota dewan dari banyak partai itu diam dan mengacuhkan. Ya gimana nggak diam? Mereka lebih rela disumpel kenikmatan daripada nanti nggak dapat uang jajan. Orang bijak bilang untuk mengetahui karakter seseorang, kasih dia jabatan. Dari jabatan yang punya akses uang itulah akhirnya kita tahu mana orang yang memang punya prinsip memperbaiki keadaan dan mana yang lebih ingin memperkaya diri sendiri selama masih punya peluang. Percayalah teman, menjadi anggota DPR, menjadi polisi, menjadi hakim, menjadi presiden, dan semua yang berurusan dengan masyarakat adalah jalan langsung menuju surga dan juga neraka. Jabatan itu amanah, bukan peluang, dan sudah pasti kelak akan dipertanggungjawabkan. Setidaknya jadilah manusia yang punya nurani dan mengerti kondisi masyarakat sekarang ini. Kalau nurani sendiri Anda tidak punya, jangan salahkan kalau binatang ternyata lebih mulia dari Anda yang mendapat fasilitas di dunia sebagai manusia. Mari kita bongkar semua. Saya seruput kopi dulu. Saya Dennis Regar, kita di acara